Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yunita dari kelompok 2 sebagai moderator pada diskusi kali ini. Untuk materi yang akan didiskusikan hari ini yaitu mengenai memory interface. Untuk anggota kelompok 2 yaitu diantaranya ada Panji Anomerspati, Intan Puspitasari, Yunita, Denny Eksa Saputra, dan Aditya Dwi Raja Kamasastra. Untuk buku yang kita ambil sebagai sumber yaitu dari yang ditulis oleh Bradbury tahun 2009 yang berjudul The Intel Microprocessor dari Upper Saddle River, New Jersey, Columns, Ohio. Untuk penerbit yaitu Person Prentice Hall. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Panji Anomerspati. Kepada Panji dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan sedikit pengetahuan yang saya bisa dapat. Baik teman-teman, di sini ada pengertian dari memory interface itu sendiri, di mana memory interface merupakan protokol bus untuk komunikasi dari sirkuit terintegrasi seperti mikroprosesor ke perangkat memori eksternal yang terletak di papan sirkuit. Selanjutnya ada koneksi pin memori. Sambungan pin yang umum untuk semua perangkat memori adalah input alamat, output data, atau input atau output. Beberapa jenis input pemilihan dan setidaknya satu input kontrol yang digunakan untuk memilih operasi baca atau tulis. Lihat gambar yang tadi saya sampaikan. Untuk perangkat memori generik ROM dan RAM, koneksi alamat, semua perangkat memori memiliki input alamat yang memiliki lokasi memori di dalam perangkat memori. Input alamat hampir selalu diberi label dari A0, masukkan alamat yang paling tidak signifikan, di mana subscript dapat berupa nilai apapun tetapi selalu diberi label sebagai 1 kurang dari jumlah total pin alamat. Misalnya perangkat memori dengan 10 pin alamat memiliki pin alamat yang diberi label dari A0 sampai A9. Jumlah pin alamat yang ditemukan pada perangkat memori ditentukan oleh jumlah lokasi memori yang ditemukan di dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali. Baik, terima kasih Panji yang sudah memaparkan untuk materi yang pertama. Selanjutnya untuk pemaparan materi yang kedua, yaitu akan dipaparkan oleh Saudari Intan Puspitasari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan membacakan tentang koneksi pin memori. Saat ini, perangkat memori yang lebih umum memiliki antara 1K atau 1024 hingga 1G, 1.073.741.824 lokasi memori dengan 4G dan perangkat lokasi memori yang lebih besar di cakrawala. Perangkat memori 1K memiliki 10 pin alamat A0 per sebuah H9. Oleh karena itu, 10 input alamat diperlukan untuk memilih salah satu dari 1024 lokasi memorinya. Dibutuhkan angka biner 10 bit atau 1024 kombinasi berbeda untuk memilih lokasi tunggal pada perangkat 1024 lokasi. Jika perangkat memori memiliki 11 koneksi alamat atau A0 per sebuah 11, ia memiliki 2048 atau 2K lokasi memori internal. Jumlah lokasi memori dengan demikian dapat diekstrapolasi dari jumlah pin alamat. Misalnya perangkat memori 4K memiliki 12 koneksi alamat, perangkat 8K memiliki 13 koneksi, dan seterusnya. Perangkat yang berisi 1 juta lokasi memerlukan alamat 20 bit atau A0 per sebuah 19.
Next. Nah, di sini kita bisa lihat gambar koneksi pin memori, di mana pada perangkat memori sampel ini terdapat 8 koneksi I/0. Artinya, perangkat memori tersebut menyimpan 8 bit data di setiap lokasi memorinya. Perangkat memori dengan lebar 8 bit sering disebut sebagai lebar bit penyimpanan. Meskipun sebagian besar perangkat saat ini memiliki lebar 8 bit, beberapa perangkat memiliki lebar 16 bit, 4 bit, atau hanya 1 bit. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan yang sudah membacakan materi kedua. Selanjutnya untuk materi yang ketiga akan dipaparkan oleh Saudara Aditya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ada memory room. Internet itu memori hanya baca. Room secara permanen menyimpan program dan data yang ada di sistem, tidak boleh berubah saat satu daya terputus. Room diprogram secara permanen sehingga data selalu ada, bahkan saat daya terputus. Jenis memori ini sering disebut memori non-volatif karena isinya tidak berubah bahkan jika daya terputus. Saat ini ROM tersedia dalam berbagai bentuk. Perangkat yang kami sebut ROM dibeli dalam jumlah massal dari produsen dan diprogram selama fabrikasi di pabrik. EEPROM memori hanya baca yang dapat diprogram dan dapat dihapus. Sejenis ROM lebih umum digunakan ketika perangkat lunak diprogram dan dapat dihapus. Sejenis ROM ini lebih umum dikenal dengan perangkat lunak. Harus sering diubah atau ketika terlalu sedikit permintaan untuk membuat ROM menjadi ekonomis. Agar ROM praktis, kita biasanya harus membeli setidaknya 10.000 perangkat untuk menutup biaya pemrograman pabrik. EEPROM digunakan di program di lapangan pada perangkat yang disebut programmer EEPROM. EEPROM juga dapat dihapus jika terkena sinar ultraviolet intensitas tinggi selama sekitar 20 menit atau lebih tergantung jenis EEPROM. Oke, next. Perangkat RAM statis atau SRAM. Perangkat memori RAM statis menyimpan data selama daya DC diterapkan karena tidak ada tindakan khusus kecuali daya yang diperlukan untuk menyimpan data yang disimpan. Perangkat ini disebut memori statis. Mereka juga disebut memori yang mudah menguap karena mereka tidak dapat menyimpan data tanpa daya. Utama tentang RAM statis terbesar yang tersedia saat ini adalah 1MX8. RAM dinamis di sisi lain tersedia dalam ukuran yang jauh lebih besar hingga 256X8 atau disebut 2G per bit. Dalam semua hal ini, DRAM pada dasarnya sama dengan SRAM kecuali bahwa ia menyimpan data hanya 2 atau 4 milisekund pada kapasitor terintegrasi. Setelah 2 atau 4 milisekund, isi di RAM harus benar-benar ditulis ulang atau dalam kurung segar karena kapasitor yang menyimpan logika 1 atau logika 0 kehilangan muatannya. Oke, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aditya yang sudah membacakan materi yang ketiga. Selanjutnya untuk materi yang keempat akan dibacakan oleh Saudara Denny Eksa Saputra. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang mikroprosesor Pentium 4. Mikroprosesor ini memiliki bus data lebar 64 bit. Yang menghalangi
menggunakan SIMM selebar 8 bit yang dijelaskan di sini. Bahkan SIMM 7 pin sulit digunakan karena harus digunakan berpasangan untuk mendapatkan koneksi data selebar 4 bit. Saat ini DIMM mode memori sebasis standar dengan lebar 64 bit telah menjadi standar di sebagai besar sistem. Memori pada modul ini diatur dengan lebar 64 bit. Ukuran umum yang tersedia adalah 16 bit atau 2M kali 64. 32M bit atau 4M kali 64. 64M bit atau 8M kali 64. 128M bit atau 16M kali 64. 256M bit atau 36 kali 64. 512M bit atau 64M kali 64. Dan 1G bit atau 128M kali 64. Pinout DIMM diilustrasikan pada gambar 10 sampai 12. Modul DIMM tersedia dalam bentuk DRAM, EDO, SDRAM, dan DDR, Double Data Rate, dengan atau tanpa EPROM. EPROM memberikan informasi kepada sistem tentang ukuran dan kecepatan perangkat memori untuk aplikasi plug and play. Lanjut. Untuk membeli IMM dari Rambus Corporation. Meskipun jenis memori ini telah memudar dari pasar seperti SDRAM, sehingga jumlah total koneksi menjadi 336. SDRAM tercepat yang tersedia saat ini adalah PC4400 atau 500 DDR yang beroperasi pada kecepatan 4,4 Gbit per detik. Sebagai perbandingan, IMM 800 MHz beroperasi pada kecepatan 3,2 Gbit per detik dan tidak lagi didukung di banyak sistem. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Denny yang sudah memaparkan materi yang keempat. Selanjutnya itu ada lanjutan dari materi mikroprosesor Pentium 4. Pentium 4 memori RIMM digunakan secara berpasangan. Intel mengklaim bahwa sistem Pentium 4 yang menggunakan modul RIMM 300% lebih cepat daripada Pentium 3 yang menggunakan memori versi per 100. Menurut RAMBUS, saat ini DRAM terbaru adalah DDR atau kecepatan data ganda. Perangkat memori dan DDR2, memori DDR mentransfer data di setiap tepi jam, membuatnya beroperasi pada 2 kali kecepatan SDRAM.
Ini tidak mempengaruhi waktu akses untuk memori, sehingga banyak status menunggu masih diperlukan untuk mengoperasikan memori jenis ini. Tetapi ini bisa jauh lebih cepat daripada memori SDRAM normal, dan itu termasuk RDRAM. Selanjutnya yaitu ada perbedaan RAM dan ROM. RAM bertugas untuk menyimpan data dan bisa diakses secara acak kapanpun kita inginkan. Tugas RAM juga adalah untuk menyimpan data yang bisa diakses dan diubah dengan mudah, berbeda dengan RAM. Tugas ROM adalah untuk menyimpan data dari program itu saja dan tidak bisa diubah-ubah. Baik, mungkin untuk materi dari memori interface itu hanya itu yang bisa disampaikan oleh kelompok 2. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Jika masih ada yang belum paham, sok silahkan. Izin bertanya. Ya, dipersilakan Intan. Apa sih penyebab RAM yang berukuran besar tidak terbaca di komputer? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Intan untuk pertanyaannya. Selanjutnya dari teman-teman mungkin ada yang mau menjawab dari pertanyaan Intan, dipersilakan. Izin moderator untuk menjawab pertanyaan dari Intan. Iya, dipersilakan Panji. Baik, moderator, terima kasih. Di sini saya kasih menjawab bahwasannya pertanyaan dari Intan tuh apa sih penyebab yang besar RAM yang besar itu tidak terbaca di komputer. Menurut dari pandangan saya, dari sumber-sumber yang saya baca, bahwasannya penyebab terjadinya RAM tidak terbaca itu karena sebagian komputer masih memiliki spesifikasi yang rendah. Pertama, di mana dan jika dipasang RAM yang berkapasitas besar, maka komputer tidak bisa memprosesnya, sehingga tidak terbaca di sistem komputer. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, itu pertanyaan dari Intan. Mudah-mudahan untuk diskusi kali ini bisa terjawab, bisa cukup jelas apa yang tadi saya sampaikan. Baik, terima kasih Panji yang sudah menjawab dari pertanyaan Intan. Bagaimana Intan untuk jawabannya? Apakah cukup? Cukup, terima kasih kepada Panji juga yang udah ngejawab. Baik, Izin terima moderator, kasih. Ya, satu pertanyaan lagi aja ya. Saya ada sedikit bahan diskusi nih untuk teman-teman baik. yang tahu. Tadi saya ada pertanyaan bahwasannya fungsi dari SD-RAM di memori itu untuk apa ya teman-teman? Buat teman-teman yang tahu gitu untuk memberikan informasi bisa langsung disampaikan. Dipersilakan untuk teman-teman yang mau menjawab pertanyaan dari Panji untuk menyalakan mic-nya. Izin moderator untuk menjawab. Fungsi dari SD-RAM yang pertama itu adalah digunakan sebagai pengganti DRAM. DRAM itu merupakan memori yang dibuat pertama kali dengan desain yang sederhana. Bukan hanya desain, melainkan kecepatannya pun hanya 4,7 MHz sampai dengan 40 MHz. Di sisi lain, kecepatan yang dimiliki oleh SD-RAM bisa mencapai 100 sampai dengan 133 MHz. Mungkin itu yang saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya Terima berikan kasih ke Aditya. moderator. Ya, terima kasih Aditya yang sudah menjawab pertanyaan dari Panji. Bagaimana Panji untuk pertanyaannya? Untuk jawabannya? Baik, cukup jelas moderator. Terima kasih atas jawabannya, Dit. Baik, terima kasih untuk Panji, Adit, dan Intan yang sudah bertanya dan menjawab. Selanjutnya, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi, atau diskusinya kita cukupkan? Mungkin cukup moderator, untuk pertanyaan sudah terjawab. Baik, untuk diskusi kita cukupkan, tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari pembahasan diskusi kali ini. Untuk pembahasan diskusi materi mengenai memori interface, di sini kita juga mengetahui pengertian dari memori interface yang sudah dibacakan tadi oleh Panji. Kemudian ada koneksi pin memori, yang dimana sambungan pin yang umum untuk semua perangkat memori adalah input, alamat, output data, atau input atau output. Beberapa jenis input pemilihan data setidaknya
satu input kontrol yang digunakan untuk memilih operasi baca atau tulis. Kemudian ada juga perbedaan dari memory room dan RAM. Memory room itu hanya dibaca secara permanen, menyimpan program dan data yang ada di sistem dan tidak boleh berubah saat satu daya terputus. Kemudian ada perangkat RAM, yang dimana perangkat memori RAM statis menyimpan data selama daya DC diterapkan karena tidak ada tindakan khusus, kecuali daya yang diperlukan untuk menyimpan data yang disimpan. Perangkat ini disebut memori statis. Ada juga mikroprosesor Pentium 4, yang dimana mikroprosesor ini memiliki bus data lebar 64 bit yang menghalangi penggunaan SIEM selebar 8 bit yang dijelaskan di sini. Selanjutnya, tadi untuk perbedaan RAM dan ROM sudah dipaparkan. Mungkin cukup sekian diskusi pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahumma biqil aqwam